Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan, Ibu Rahmi Mardatillah SPD MPD. Baik, saya Aulia Salsabila dengan NIM 2405055000006 dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Di sini, saya akan mengajak teman-teman untuk merenung sejenak. Apakah cara kita mengajar hari ini masih relevan dengan kebutuhan zaman? Apakah metode yang kita gunakan mampu menumbuhkan keterampilan dan karakter yang dibutuhkan generasi masa depan? Dunia pendidikan saat ini sedang berada dalam pusaran perubahan yang sangat luar biasa cepat. Teknologi berkembang pesat, informasi membanjiri dari berbagai arah. Dunia kerja pun berubah, menuntut kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, serta kemampuan komunikasi dan adaptasi yang tinggi. Di tengah tantangan ini, pendidikan yang tak bisa stagnan, kita perlu melakukan inovasi, terutama dalam metode pembelajaran. Inovasi pembelajaran bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana kita mendesain proses belajar yang lebih bermakna, kontekstual, dan menyenangkan. Hari ini, saya akan membahas 3 bentuk inovasi pembelajaran yang sedang berkembang dan terbukti membawa dampak positif, yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, penggunaan teknologi dalam kelas, pembelajaran jarak jauh, dan hybrid learning. Metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah metode yang melibatkan siswa dalam proses menyelesaikan sebuah proyek nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Proyek ini bersifat kompleks, menantang, dan membutuhkan kerjasama tim, riset, serta presentasi hasil. Mengapa metode ini sangat relevan? Karena pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah dari guru ke siswa, tetapi berbasis pengalaman langsung. Siswa menjadi aktor utama, guru menjadi fasilitator. Contoh sederhananya yaitu, di kelas IPA, siswa diminta membuat fermentasi beras ketan, kemudian menjadi tape, yang hasilnya mereka belajar sains, bekerja sama, dan berpikir kritis. Adapun kelebihan dari PBL ini, yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan siswa, yang kedua yaitu mengembangkan soft skill, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan siswa menghadapi dunia nyata. Namun, perlu juga kita sadari bahwa penerapan metode ini butuh perencanaan yang matang. Guru perlu merancang proyek yang sesuai dengan kurikulum, menyesuaikan dengan waktu dan kemampuan siswa, serta memastikan proses refleksi dan evaluasi berjalan. Kita hidup di zaman di mana siswa sudah sangat akrab dengan teknologi. Bahkan sebelum bisa membaca buku, banyak anak yang sudah bisa mengoperasikan handphone. Maka, tugas kita adalah menjadikan teknologi sebagai alat bantu, bukan gangguan dalam proses pembelajaran. Teknologi bisa digunakan dalam banyak aspek, di antaranya untuk presentasi. Guru dapat menggunakan PowerPoint interaktif, video pembelajaran dari YouTube, ataupun simulasi virtual. Yang kedua yaitu untuk latihan dan evaluasi. Kita dapat menggunakan Quizzes ataupun Google Form yang menyenangkan dan dapat langsung menampilkan hasil. Dan yang ketiga yaitu untuk kolaborasi. Platform seperti Google Dokumen memungkinkan siswa berdiskusi dan menulis bersama secara daring. Kelebihannya, teknologi membuat pembelajaran lebih menarik, visual, dan fleksibel. Siswa yang biasanya pasif bisa menjadi lebih aktif karena pendekatannya sesuai dengan dunia mereka. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap tantangan yang ada. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat atau jaringan internet yang stabil. Guru juga perlu meningkatkan kompetensi teknologi agar tidak gagap digital. Oleh karena itu, penggunaan teknologi
harus disertai pelatihan, kurikulum yang mendukung, serta kebijakan sekolah yang inklusif. Literasi digital yang harus diajarkan yaitu bagaimana bersikap sopan di ruang digital, cara mengevaluasi informasi, hingga menjadi privasi online. Pembelajaran jarak jauh. Selama pandemi COVID-19, kita semua dipaksa beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Meski awalnya banyak hambatan, kini kita melihat bahwa metode ini memiliki potensi besar, khususnya dalam memperluas akses pendidikan. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan siswa belajar dari mana saja. Guru dapat merekam video pembelajaran, membagikan bahan ajar secara daring, dan berinteraksi melalui aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Kini, muncul pula konsep hybrid learning atau pembelajaran campuran. Dalam sistem ini, sebagian kegiatan dilakukan secara daring, dan sebagian lagi dilakukan secara tatap muka. Misalnya, siswa membaca materi dan mengerjakan kuis di rumah, lalu berdiskusi dan praktik saat datang ke sekolah. Manfaat metode ini sangat signifikan, di antaranya yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Yang kedua yaitu menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian siswa. Yang ketiga yaitu efisiensi waktu pertemuan tatap muka. Dan yang terakhir yaitu guru dapat lebih fokus pada kegiatan reflektif dan diskusi mendalam. Namun tentu pembelajaran jarak jauh juga memiliki tantangan besar. Di antaranya yaitu isolasi sosial, kesenjangan akses, serta kesulitan dalam menjaga motivasi belajar siswa. Karena itu, interaksi manusia tetap penting. Guru tetap harus hadir secara personal, memberikan umpan balik, dan membangun hubungan dengan siswa. Nah, metode yang saya sebutkan ini bukanlah solusi tunggal untuk semua masalah pendidikan, tapi ini adalah alat-alat yang dapat kita gunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berorientasi pada masa depan. Inovasi pembelajaran bukan berarti meninggalkan nilai-nilai lama yang baik. Sebaliknya, ini adalah cara kita mengadaptasikan pendidikan pada zaman yang terus berubah. Kita tetap mengajarkan kedisiplinan, nilai moral, dan semangat gotong royong, tapi dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan dunia nyata. Perubahan tidak selalu mudah, tapi perubahan adalah keniscayaan. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah menjadi jembatan antara masa lalu yang bijaksana dan masa depan yang penuh harapan. Mari kita terus belajar, berkolaborasi, dan berinovasi demi menciptakan pendidikan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.